Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Senin kemarin menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus pendapat fraksi-fraksi DPRD dan pengambilan keputusan DPRD sekaligus persetujuan bersama atas Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2021 sampai 2026 yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, rapat paripurna dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Medan, Ikhwan Ritonga didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala, Wakil Ketua DPRD Medan Bahrum Syah, dan seluruh anggota DPRD baik hadir secara langsung ataupun melalui sambungan virtual, serta turut dihadiri Wali Kota Bobi Nasution dan Sekretaris Daerah Wirya Al-Rahman. Dalam rapat paripurna tersebut, penyampaian laporan panitia khusus pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan, kemudian kebijakan pemerintah untuk 5 tahun ke depan. Wakil Ketua DPRD Medan Bahrum Syah menjelaskan kebijakan pemerintah untuk 5 tahun ke depan yang paling penting tentunya pelayanan dasar. Bahrum Syah kembali mengingatkan apa yang telah tertuang di RPJMD tersebut, pemerintah kota harus taat, sehingga segala kebijakan yang termuat di dalamnya mencakup visi dan misi janji kampanye untuk 5 tahun ke depan harus dipenuhi. Apa yang telah dituang di dalam RPJMD, pemerintah kota itu harus memang taat aturan, sehingga segala kebijakan yang di dalamnya tentunya memuat berbagai visi dan misi. Janji-janji kampanye itu 5 tahun itu diimplementasikan di dalam RPJMD tersebut. Dari Medan, Fahmi, Sakinah TV One mengabarkan. DPRD Medan bersama pemerintah kota menandatangani nota kesepakatan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara rancangan APBD Kota Medan tahun 2022 melalui rapat paripurna DPRD di Gedung Dewan Senin malam kemarin. Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh Ketua DPRD Medan Hashim, didampingi Wakil Ketua DPRD Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan Bahrum Syah, serta Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Penandatanganan juga disaksikan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman dan Sekretaris Daerah Wirya Al-Rahman. Dalam laporan yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala, dari hasil rapat pembahasan tim anggaran menyepakati rincian pendapatan dan belanja yakni pendapatan daerah sebesar 6,2 triliun lebih dan belanja daerah sebesar 6,3 triliun lebih, sedangkan biaya penerimaan sebesar 150 miliar rupiah dan pembiayaan sebesar 100 miliar rupiah. Rajudin Sagala kembali menegaskan dari sisi kebijakan Pemko Medan ditekankan harus memperbaiki indikator angka kemiskinan, pengangguran, dan kekumuhan seperti kawasan kumuh di Kota Medan sebesar 890 hektar menjadi proyeksi. Kita harapkan ini kan harus bisa mendukung visi misi dari Pak Wali Kota ya, dengan 5 program ya. Kita lihat sudah ada penambahan di infrastruktur, kemudian terkait dengan penanganan ini penambahan ya anggaran untuk penanganan COVID, dari sisi sosial dan kesehatannya itu sudah ada penambahan. Sedangkan dari sisi belanja, DPRD Medan minta kepada Pemko agar mengoptimalkan belanja barang dan jasa di mana rasio asumsi belanja pegawai sebesar 2,2 triliun lebih dan lebih besar dari belanja barang jasa yaitu 2,1 triliun. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan bersama pemerintah kota menandatangani nota kesepakatan tentang perubahan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2021. Dalam rapat paripurna DPRD Medan Senin 16 Agustus kemarin berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD. Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hashim dan dihadiri Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan Bahrum Syah, serta dihadiri seluruh anggota DPRD Kota baik hadir secara langsung ataupun melalui sambungan virtual. Turut juga dihadiri Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dan Wakil Wali Kota Aulia Rahman serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan.
Dalam nota kesepakatan itu dituangkan bahwa proyek pendapatan setelah perubahan tahun anggaran 2021 sebesar 5,2 triliun lebih dan dari sisi belanja sebesar 5,7 triliun lebih. Sedangkan dari sisi pembiayaan disepakati pembiayaan penerimaan tahun anggaran 2021 setelah perubahan sebesar 622 miliar lebih dan pembiayaan pengeluaran sebesar 100 miliar lebih. Nah, kita harapkan apa yang menjadi kesepakatan itu tidak boleh berubah, ya tidak boleh ditambah atau kurangi dari yang sudah kita sepakati nantinya untuk di Ramperda P dan Ramperda R APBD 2022. Jadi ini kuncinya. Jadi ini yang sudah disepakati, ini harus menjadi acuan untuk menyusun RKA P APBD 21 dan RKA APBD 2022. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT ke-76 Republik Indonesia pada sidang bersama DPR RI dan DPRD. Acara berlangsung di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin 16 Agustus kemarin. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Hashim, didampingi Wakil Ketua Ikhwan Ritonga dan Rajudin Sagala, serta dihadiri oleh Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, Wakil Wali Kota Aulia Rahman, unsur Forkopimda, anggota Dewan, baik yang hadir secara langsung maupun virtual. Rapat paripurna mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo diawali dengan sambutan Ketua MPR RI Bambang Susatyo melalui layar televisi. Kemudian paripurna dilanjutkan dengan mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT ke-76 Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kemerdekaan RI bukan diperoleh dari pemberian atau pembagian, tetapi direbut melalui perjuangan di semua bidang, perang rakyat, perang gerilya, diplomatik di semua lini dikerahkan. Usai mendengar pidato Presiden Joko Widodo, rapat paripurna kembali dilanjutkan dengan agenda penyampaian pengantar keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2022 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. Senin 16 Agustus kemarin, DPRD Kota Medan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka penyampaian pengantar keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2022 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya yang berlangsung di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, didampingi Wakil Ketua Ikhwan Ritonga dan Rajudin Sagala, serta dihadiri oleh Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, Wakil Wali Kota Aulia Rahman, unsur Forkopimda, anggota Dewan, baik yang hadir secara langsung maupun virtual. Paripurna kedua ini tersambung langsung melalui layar televisi diawali dengan sambutan Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana Puan mengatakan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang tinggi melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam menanggulangi COVID-19 serta memastikan negara tetap dapat berjalan dengan baik. Terkait RUU tentang APBN tahun anggaran 2022, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyebutkan bahwa sejak awal pandemi, pemerintah telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontrasiklus, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran COVID-19, melindungi masyarakat rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha. Strategi ini membuahkan hasil, mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi kini sudah mulai bergerak.
Sementara rapat paripurna DPRD Kota Medan tersebut ditutup dengan pembacaan doa dan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. Novotel, jaringan hotel internasional pertama di Bukit Tinggi, memiliki kamar-kamar yang elegan dan nyaman. Menjelajahi dunia dari rasa makanan yang mewah dan memanjakan diri Anda dengan keluarga atau teman di restoran dan bar kami. Akses yang mudah dengan lingkungan serta tempat yang menarik seperti jam gadang Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya Umar Junaidi Hasibuan, Wali Kota Tebing Tinggi. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Walaupun kita masih tengah berada di pandemi COVID-19, kita harus tetap optimis untuk terus maju dan membangun bangsa ini. Untuk itu mari kita jadikan semangat perjuangan para pahlawan kita yang terdahulu untuk menjadi motivasi bagi kita dan generasi muda agar kiranya terus membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, tangguh dan berkarya. Jayalah Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ketua Pimpinan Wilayah Al-Wasliyah Sumut, Dedi Iskandar Batubara, melepas dan memberikan dukungan penuh kepada gerakan Al-Wasliyah peduli kepada masyarakat terkena dampak PPKM COVID-19 di kantor PW Al-Wasliyah Jalan Sisingamangaraja, Medan, Kamis sore. Ratusan paket sembako ini disalurkan oleh pengurus Ikatan Sarjana Al-Jamiyatul Wasliyah atau ISARA bersama pimpinan daerah Kota Medan kepada warga di beberapa kecamatan di Kota Medan. Dan saya kira ini waktu yang tepat tentu saja bagi Al-Wasliyah, dan saya juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, terutama para pelaku dunia usaha, mereka-mereka yang hari ini punya harta berlebih dibandingkan dengan yang lain. Mari kita lakukan aksi-aksi sosial untuk terus bisa berbagi kepada masyarakat kita. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengoperasikan asrama haji menjadi ruang isolasi terpusat bagi pasien COVID-19 bergejala ringan sampai sedang. Sebanyak 16 dokter dan 34 perawat disiapkan untuk menangani setiap pasien hingga dinyatakan negatif COVID-19. Mulai 10 Agustus lalu, asrama haji Medan di Jalan AH Nasution difungsikan sebagai tempat isolasi terpusat pasien COVID-19 bergejala ringan dan sedang. Sebanyak 324 tempat tidur disiapkan untuk menangani pasien dilengkapi dengan tenaga medis yang siaga 24 jam. Asrama Haji Medan ini menjadi salah satu dari 3 lokasi isolasi terpusat yang sebelumnya telah dioperasikan oleh pemerintah, di antaranya Hotel Sochi dan Gedung P4TK. Dengan demikian, total ruang isolasi tambahan yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi 1.000 tempat tidur. Ada 3 blok gedung yang digunakan sebagai ruang isolasi terpusat di asrama haji. Blok pertama khusus bagi pasien tahap penyembuhan COVID usai dirawat di rumah sakit. Tujuan pasien tersebut dipindahkan ke asrama haji adalah agar tempat tidur di rumah sakit bisa dipergunakan oleh pasien COVID yang membutuhkan perawatan intensif, termasuk ICU. Blok kedua khusus pasien COVID tanpa gejala. Sementara blok ketiga diperuntukkan bagi masyarakat yang terjaring operasi justisi dan kedapatan tidak mematuhi prokes. Begitu dinyatakan positif berdasarkan PCR test, maka warga tersebut langsung dipindahkan ke ruang isolasi.
tempat ini kapasitasnya 400 orang, 400 bed dengan segala perlengkapannya. Peruntukannya adalah orang-orang yang terpapar kondisi ringan. Dari mana? Yang pertama, penyembuhan dari rumah sakit yang sudah bisa digeser. Gunanya sehingga tidak berlama-lama ada di rumah sakit untuk menghemat bor tempat tidur, isolasi atau ICU, sehingga bisa digunakan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan berikutnya. Yang kedua adalah orang-orang yang terpapar tanpa gejala dengan kondisi ringan. Ini juga tolong disosialisasikan, silahkan datang ke tempat ini, akan kita rawat. Dengan yang ketiga adalah orang-orang yang dilakukan testing. Nanti ada aparat yang melakukan testing. Testing ini apabila dinyatakan seandainya saya ini terpapar, saya positif. Nah, dalam waktu 2 hari sama siapa saja saya ketemu, di situ akan dilakukan testing dan dilakukan treatment untuk ditempatkan, kondisinya dipelajari, didiagnose. Kalau dia posisi ringan, ditempatkan di sini. Kalau dia posisi sedang atau berat, nanti akan diatur oleh Satgas kemana rumah sakit yang disiapkan. Nantinya seluruh pasien yang dirawat diharapkan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh tenaga medis, mulai dari berolahraga, dilarang menerima kunjungan, sampai menggunakan busana yang sopan. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kegiatan goes bersama yang diselenggarakan Partai Golkar Aceh Tenggara yang diketuai HM Salim Fahri sekaligus menjabat sebagai anggota DPR RI digelar di lapangan Kodim Kutacane. Goes bersama ini diikuti ribuan peserta dari sejumlah kalangan, diantaranya warga dan unsur pejabat di Aceh Tenggara. Goes bersama ini mengambil rute keliling kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara. Para peserta pun diatur jaraknya bersepeda untuk menghindari kerumunan hingga garis finish kembali di lapangan Kodim. Dengan adanya kegiatan goes bersama di tengah pandemi COVID-19 ini, HM Salim Fahri berharap agar warga Aceh Tenggara mengalami peningkatan imun tubuh sehingga bisa terhindar dari dampak buruk akibat virus yang sampai saat ini belum ada obatnya. Acara ini sebagai anggota DPR Republik Indonesia Dapil Aceh, saya melaksanakan goes bersama dan senam bersama. Namun dalam acara ini kita tetap tekankan harus mengikuti prokes. Dan tadi sudah dibuktikan ketika dilepas, seluruh Forkopimda ikut, prokes dapat terlaksana dengan baik. Insya Allah sampai habis acara ini dapat terlaksana dengan baik. Peserta kalau saya tidak salah nih mungkin hampir 1.000 orang. 1.000 orang. Makanya kita dengan goes bersama ini menunjukkan kepada masyarakat harus kita melaksanakan PPKM. Makanya prokes kesehatan ini harus seketat mungkin yang kita jaga. Kita sebagai tokoh, kita tunjukkan kepada masyarakat dengan pelaksanaan ini berarti program PPKM dapat terlaksana dengan baik. Usai goes bersama dilanjutkan dengan senam dan pembagian hadiah untuk para peserta yang ikut dalam kegiatan goes dan olahraga bersama Partai Golkar. Dari Aceh, tim TV One mengabarkan. Direktur Utama PT Jasara Harja Rifan Ahmad Purwanto didampingi Direktur Operasional Dewi Aryani Suzana serta Kepala Divisi Pelayanan Haryo Pamungkas bersama tim supervisi Kakor Lantas Mabes Polri Irjen Pol Istiono beserta jajaran meninjau langsung kegiatan supervisi penyekatan PPKM level 4 dan pembatasan mobilisasi di Jalan Letda Sujono perbatasan pintu masuk Kabupaten Deli Serdang ke Kota Medan Rabu kemarin. Bentuk kepedulian terhadap masyarakat saat pemberlakuan PPKM level 4 bersamaan kegiatan supervisi di pintu tol Bandar Selamat.
Direktur Utama Jasara Harja bersama Kakor Lantas Polri turut membagikan paket sembako dan masker kepada pengguna jalan. Sebagai BUMN penyelenggara program perlindungan dasar kecelakaan penumpang umum dan lalu lintas jalan, PT Jasara Harja senantiasa berperan aktif melakukan pencegahan kecelakaan dan penyebaran virus COVID-19 dengan melaksanakan kegiatan vaksinasi gratis dan bantuan sosial di seluruh Indonesia. Ada 5 titik perbatasan pembedahan yang dibangun oleh Polda Babel ini, Polda Sumatera Utara, dan semua dilaksanakan secara gradual ya. Tahapan-tahapan pertama kemarin istilah darurat sampai sekarang level 4 tetap dilakukan langkah-langkah selektif prioritas kepada pengguna jalan yang masuk aja. Kemudian dilakukan random test swab antigen bagus. Selektif prioritas kita lakukan orang keluar masuk termonitor. Kalau masuk Medan harus KTP Medan misalnya. PT Jasara Harja Cabang Sumatera Utara selalu berkomitmen penuh dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik dengan terus melakukan evaluasi secara periodik. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Penyerahan mobil pintar merupakan rangkaian memeriahkan HUT ke-76 Republik Indonesia diserahkan langsung oleh pihak PT Askrindo kepada pengelola PAUD Labuse Terpadu. Maria Maristella Bago yang disaksikan langsung oleh Bupati Nia Selatan, Hilarius Duha didampingi Bunda PAUD Justina Revi Hilarius Duha. Selain menyerahkan mobil pintar, Askrindo melalui Bupati Nia Selatan juga membagikan puluhan paket sembako untuk guru PAUD. Sedangkan Bunda PAUD Justina Revi Hilarius Duha membagikan vitamin serta susu untuk anak PAUD. Penyerahan mobil pintar Askrindo dan paket sembako yang dihadiri perwakilan Direktur PAUD Institut, Kabak TJSL PT Askrindo, juga disaksikan Direktur Kepatuhan SDM dan Manajemen Resiko PT Askrindo Kun Wahyu Wardana dan Asisten Deputi TJSL Kementerian BUMN Agus Waryono secara virtual. Kami ucapkan terima kasih. Dengan adanya mobil pintar ini, ya kami melihat dengan kelengkapan buku-buku juga yang ada. Harapan kita ke depan bahwa mobil pintar ini bisa bermanfaat dan kami akan menjaga dan akan memanfaatkannya untuk kepentingan anak-anak kita supaya mendapatkan belajar. Penyerahan mobil pintar untuk Nia Selatan ini disambut gembira anak PAUD, di mana mereka mengucapkan terima kasih kepada PT Askrindo yang telah memberikan mobil pintar. Saya suka membaca, bermain, dan menulis. Terima kasih Askrindo sudah memperhatikan kami dan mengasih mobil pintar. Ya, hobu. Dari Nia Selatan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-76 tingkat Kabupaten Pringsewu digelar sederhana dengan peserta terbatas di lapangan Pemkab setempat. Bertindak sebagai inspektur upacara yakni Bupati Pringsewu Sujadi dan pembaca teks proklamasi yakni Ketua DPRD Pringsewu Suherman. Upacara peringatan HUT RI ke-76 mengangkat tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, juga dihadiri Wakil Bupati Pringsewu Fauzi, Sekdakap Heri Iswayudi, Kapolres Pringsewu AKBP Hamid Al-Sumantri beserta jajaran Forkopimda. Sementara itu, untuk upacara penurunan bendera bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakil Bupati Pringsewu. Selain menggelar upacara peringatan HUT RI ke-76 dan penurunan bendera di lapangan Pemkab setempat, Bupati dan Wabub beserta jajaran Forkopimda Pringsewu dengan berpakaian tradisional dari Aula Pemkab Pringsewu juga mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan secara virtual di Istana Merdeka Jakarta dengan Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo. Kita tidak melaksanakan sebagaimana pada waktu normal seperti lomba-lomba yang menghadirkan banyak orang, tidak, tetapi lomba-lomba kreatif yang melalui IT. Kemudian ada beberapa yang dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat, itu masih bisa dilakukan walaupun tidak bisa seperti pada waktu normal. Termasuk konvoi karnaval juga tidak,
karena memang dimungkinkan itu akan ada kerumunan sehingga kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk terjadinya kerumunan itu kemudian kita singkat dan ditiadakan. Dari Pringsewu, Lampung, Pujiansyah, Nanang TV One mengabarkan. Direksi, Dewan Pengawas, dan seluruh pegawai PDMT Tanadi Provinsi Sumatera Utara mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, 17 Agustus 2021. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, sumut bermartabat. Novotel, jaringan hotel internasional pertama di Bukit Tinggi, memiliki kamar-kamar yang elegan dan nyaman. Menjelajahi dunia dari rasa makanan yang mewah dan memanjakan diri Anda dengan keluarga atau teman di restoran dan bar kami. Akses yang mudah dengan lingkungan serta tempat yang menarik seperti Jam Gadang Bukit Tinggi. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin meninjau vaksinasi COVID-19 untuk para atlet di Kabupaten Musi Banyuasin. Sebanyak 564 atlet serta pelatih dan ofisial menjalani penyuntikan vaksin Sinovac untuk tahap pertama dan tahap kedua yang dilaksanakan di Stadion Serasan Sekate di Kota Sekayu pada Rabu 18 Agustus lalu. Dengan menjalani penyuntikan vaksin COVID-19 ini, diharapkan para atlet mempunyai kekebalan tubuh yang baik, terutama dalam menghadapi persiapan Pekan Olahraga Provinsi yang akan digelar nanti di wilayah Kabupaten Oku Raya. Bahwa dengan semangat bertanding, patriotisme olahraga itu tetap kita harus berpola hidup bersih, dan kedua, menjaga diri supaya aman dari wabah penyakit dengan mengikuti vaksinasi. Sehingga mereka kalau bertanding di multi-event seperti di Porprov, di PON, mereka aman 100% terlindungi karena sudah vaksin. Dan hari itu makanya pada hari ini 564 atlet ofisial beserta pendamping itu divaksin untuk tahap pertama dan tahap kedua. Dan diharapkan juga atlet kita ini semuanya udah full vaccinated, sudah divaksinasi full sebelum bertanding, baik itu di PON Papua maupun di Porprov di Okuraya. Rencananya penyuntikan vaksin COVID-19 untuk para atlet ini digelar dalam 2 tahap dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah Musi Banyuasin kembali memberikan bantuan kemanusiaan untuk negara Palestina sebesar 750 juta rupiah, serta bantuan untuk penyandang disabilitas sebesar 10 juta rupiah, dan memberikan bantuan beras sebanyak 2 ton untuk para insan pers serta warga yang terdampak COVID-19. Bantuan diberikan langsung oleh Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin. Selain bantuan yang berasal dari APBD, bantuan kemanusiaan ini juga diperoleh dari sumbangan para PNS serta seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin. Sumbangan dana untuk Palestina serta beras ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Musi Banyuasin terutama dalam situasi COVID. Selain mendampingi dari bantuan-bantuan sosial yang didanai oleh APBD, kami juga melakukan upaya untuk menggalang bantuan berbagi kepada masyarakat Musi Banyuasin. Dan juga seperti yang sudah kami janjikan, itu membantu rakyat perjuangan rakyat Palestina. Jumlah yang dibagikan pada hari ini adalah 750 juta untuk rakyat
perjuangan rakyat Palestina dalam bentuk pembangunan rumah sakit dan membeli ambulans, dan 500 juta untuk dibagikan kepada warga masyarakat Musi Banyuasin yang terdampak ekonominya oleh pandemi COVID-19 di luar dari bantuan sosial APBD yang memang sudah ada dan yang sudah dianggarkan. Saat ini wilayah Musi Banyuasin sudah menerapkan PPKM dan turun ke level 3 dari sebelumnya level 4. Seluruh warga yang terdampak COVID-19 atau yang sedang menjalani isoman terus diberikan bantuan oleh pemerintah Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Beginilah kondisi banjir di Desa Sei Bejangkar, Batubara yang diambil melalui video udara pada Selasa sore. Di lokasi ini ada seratusan rumah warga yang terendam banjir sejak Senin kemarin. Berdasarkan data yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Batubara, hingga saat ini ada sekitar 2.000 rumah warga yang tersebar di 10 desa terendam banjir dengan ketinggian 50 hingga 80 cm. Selain pemukiman warga, sejumlah ruas jalan kabupaten menuju desa juga terendam banjir, sehingga para pengendara sepeda motor yang melintas tak jarang mengalami mogok. Menurut Bupati Batubara, wilayahnya merupakan daerah rawan bencana banjir karena berada di dataran rendah. Banjir di Batubara merupakan kiriman dari Simalungun dan Asahan karena sungai yang ada tidak sanggup menampung debit air. Banjir diperparah dengan adanya tanggul yang jebol. Zahir pun meminta pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara turun tangan mengatasi banjir di Batubara karena anggaran pemerintah daerah terbatas. Jadi mohonlah pemerintah pusat, Pak Presiden melalui BNPB, Pak Gubernur melalui anggaran BTT Sumut, bantulah kami memperbaiki drainase yang ada ini. Ya, dam udah banyak yang jebol, tanggul banyak yang jebol. Kalau dari APBD kami udah nggak sanggup lagi, Pak. Jadi mohon sekali bantulah kami di daerah Batubara ini. Di sini kan kawasan industri, proyek strategis nasional. Nah, sana sini banyak yang perlu diperbaiki. Kami berharap sekali agar itu bisa dikabulkan. Surat kami sudah melayang kemana-mana. BNPB sudah kita layangkan. Ya kalau ditinggalkan rumahnya, Bang, nanti bahan-bahan di dalam hilang. Bang, banjir sudah berapa hari? Sudah 2 hari. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kabupaten Deli Serdang bersama organisasi masyarakat lainnya membagikan ribuan masker. Pemberian itu bertujuan guna menyadarkan warga mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Sebanyak 24.000 lembar masker dibagikan kepada warga yang melintas dan pedagang di Kecamatan Batangkuis menuju Kabupaten Serdang Bedagai. Pemberian masker dilakukan dengan cara langsung turun ke jalan dengan sasaran warga yang keluar rumah tidak memakai masker. Kegiatan ini dilakukan oleh puluhan anggota RAPI, LSM Formapera, Komunitas Citra Nusantara, dan Pendawa Klub Medan yang andil dalam mensosialisasikan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya prokes ketat terhadap pencegahan virus corona dengan senantiasa memakai masker. Ya, dari sejak tadi pagi jam 7 kita mulai di Tanjung Merawa, tidak ada yang komplain masyarakat ini, tetapi memang masih banyak kita lihat kesadaran masyarakat ini kurang tentang penggunaan masker ini harus setiap saat dan setiap dalam kegiatan mereka. Jadi belum ada yang komplain, malah mereka antusias, mereka senang. Kecamatan Batangkuis memberikan apresiasi dan juga penghargaan kepada RAPI yang bekerja sama juga dengan Formapera ya, khususnya dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 di Kecamatan Batangkuis. Dalam hal pemakaian masker berketat, jangan sampai luput. Maka kita bagi-bagi ini cukup banyak, 10.000. 2 jam sekali ganti maskernya. Berikut juga bagi pengendara, kami himbau supaya lebih ketat dalam pemakaian masker. Jangan lepas masker ketika keluar rumah. Itu harapan kami. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, Asmar Beni, TV One mengabarkan.
Jajaran pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melaksanakan upacara perayaan HUT RI ke-76 secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pada perayaan tersebut, PLH Bupati Oku berharap masyarakat bersatu padu, mengenang jasa para pahlawan dan mendukung pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Pada perayaan HUT RI ke-76 kali ini, pemerintah Kabupaten Oku menggelar upacara secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan di mana sebelumnya pelaksanaan upacara dilaksanakan di lapangan Taman Kota Batu Raja dan dipindahkan ke halaman upacara Pemda Oku. PLH Bupati Oku Edward Chandra mengatakan pada perayaan HUT RI tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi yang sedang meningkat hebat, termasuk Oku masuk dalam zona merah dan harus melaksanakan PPKM. Edward berharap pandemi yang sedang melanda seluruh dunia segera berakhir, sehingga masyarakat bisa kembali pada kehidupan normalnya. Selain itu, Edward menghimbau kepada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Dengan semangat kebersamaan, kita semua segenap unsur masyarakat dan pemerintah satu padu untuk yang pertama kita mendoakan untuk semua pejuang kemerdekaan agar menjadi suada dan diterima oleh Allah SWT, dan kita yang ada sekarang siap untuk melanjutkan pembangunan yang diciptakan oleh para pejuang. Yang terpenting kebersamaan kita dalam bumi sedemikian sebenar. Mengharapkan kepedulian bersama karena kita satu kesatuan tadi, sama-sama kita bagaimana menegakkan protokol kesehatan dengan itu diharapkan COVID bisa lebih kita kendalikan. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-76 tahun, para pecinta lingkungan yang tergabung dalam Masyarakat Pelestari Lingkungan Indonesia atau MAPEL melakukan aksi penanaman ribuan bibit pohon di kawasan bantaran Sungai Seiseruai di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Terlaksananya kegiatan sosial penanaman 2.000 bibit pohon seperti buah durian, rambutan, alpukat, jambu, dan jengkol ditanam di bantaran Sungai Seiseruai. Masyarakat Pelestari Lingkungan Indonesia berharap bibit buah yang ditanam dapat dijaga dan dilestarikan bagi warga lokal. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya bencana alam seperti longsor dan banjir bandang di kawasan tersebut. Selain mencegah terjadinya longsor dan banjir, penanaman 2.000 bibit pohon guna penghijauan kawasan bantaran Sungai Seiseruai sehingga diharapkan ke depannya dapat bermanfaat bagi warga sekitar sebagai sumber mata pencarian sampai anak cucu dan menjadi salah satu tempat objek wisata di Sumatera Utara. Tujuannya kita hari ini merayakan dan memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia, penanaman pohon, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang sifat sosial. Ini bersama Muspika juga kita koordinasi terkait dengan kegiatan ini. Intinya kita di sini mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan wisata di salah satu di Kabupaten Deli Serdang. Ke depan nanti ada penanaman kembali pohon kerjasama dengan balai-balai yang ada di Sumatera Utara. Penanam pohon 2.000 pohon. Di mana? Di Deli Serdang, Kecamatan Sibiru. Bantaran sungai apa nih? Ini Pantai Sibiru. Aksi penanaman 2.000 bibit pohon dalam memperingati dan memeriahkan HUT RI ke-76 tersebut sebelumnya ditandai dengan upacara bendera dan peringatan detik-detik proklamasi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Batubara menerobos banjir menyalurkan bantuan ke rumah warga yang terdampak. Seperti inilah Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Batubara, Oka Faizal Abdul Zalil, bersama tim Kadin menerobos banjir setinggi 40 hingga 70 cm, mengunjungi rumah warga yang terdampak banjir di Desa Pematang Rambe, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara. Dalam kunjungannya tersebut, mereka menyalurkan bantuan ratusan karung beras kepada warga dengan mendatangi dari pintu ke pintu rumah warga. Ya Bu ya, sabar-sabar Bu. Ketua Kadin Batubara, Oka Faizal Abdul Zalil berharap bantuan yang diberikan semoga dapat memberi manfaat dan warga yang tertimpa musibah diberi ketabahan.
Kadin Berbagi ini merupakan kegiatan rutin dalam memberikan bantuan terhadap warga yang mengalami kesusahan sehingga Kadin selalu hadir untuk warga. Hari ini Kadin Batubara Berbagi hadir di Desa Pematang Rambe, Kecamatan Ibung Hangus, mengunjungi saudara-saudara kita yang terkena banjir. Tadi kita bersama tim door to door, dari pintu ke pintu. Di tengah-tengah banjir ini kita hadir ke rumah-rumah mereka masing-masing, memberikan bantuan beras. Mudah-mudahan sedikit yang kami berikan ini ada manfaatnya buat warga yang terdampak banjir. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Bertempat di Polres Simelu, Desa Suakbulu, Kecamatan Simelu Timur, Kabupaten Simelu, Asisten Ombudsman RI perwakilan Aceh launching gerai vaksin presisi keliling Polres Simelu. Kunjungan Ombudsman ini adalah dalam rangka melakukan supervisi dan koordinasi terkait penyelenggaraan kepatuhan pemenuhan standar pelayanan publik di instansi vertikal dan pemerintah daerah di Kabupaten Simelu. Asisten Ombudsman RI perwakilan Aceh mengapresiasi program gerai vaksin Polres Simelu karena dengan sistem jemput bola sehingga sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan vaksin gratis. Kunjungan Ombudsman ke Polres Simelu langsung disambut oleh Kapolres AKBP Panji Santoso dan para PJU Polres Simelu. Kapolres Simelu menghimbau kepada masyarakat agar menyambut baik dan bersedia dengan sukarela untuk melakukan vaksinasi sehingga angka positif COVID di Simelu bisa nihil. Untuk kuota vaksin setiap harinya sebanyak 200 orang dan sejauh ini ribuan masyarakat sudah divaksin. Alhamdulillah dengan adanya gerai vaksin presisi keliling Polres Simelu ini sangat memudahkan masyarakat untuk dilakukan vaksinasi. Semua yang sudah kami tinjau, alhamdulillah pada umumnya sudah baik, sudah memenuhi syarat pelayanan publik, memenuhi standar pelayanan publik. Nah, yang kurang-kurang kami minta diperbaiki segera supaya masyarakat puas. Gerai vaksin presisi keliling ini adalah salah satu wujud bakti dharma seorang Bayangkara terhadap warga. Mendekatkan kepada warga-warga yang belum divaksin, ini akan menghambat pergerakan virus itu sendiri. Di samping itu juga masyarakat merasa lebih nyaman ketika divaksin di depan rumahnya. Dari Kabupaten Simelu, Aceh, Yadi TV One mengabarkan.